semua, perkenalkan nama saya Evika Rolling Sitohang dari kelas 11 MIPA 3. Pada video ini, saya akan membahas salah satu contoh kolloid dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu apa pengertian dari kolloid. Kolloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Kolloid tergolong sebagai sistem dua fase. Yang pertama adalah fase terdispersi atau terlarut. Fase terdispersi adalah zat yang didispersikan. Yang kedua adalah medium pendispersi atau pelarut. Medium pendispersi adalah zat yang menjadi medium untuk dispersi. Contoh sistem kolloid yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari antara lain keju, mayones, cat, parfum, kosmetik, jelly, agar-agar, dan obat-obatan. Namun, pada video ini, saya hanya akan membahas sistem kolloid pada agar-agar. Sebelum saya membahas mengenai sistem kolloid pada agar-agar, mari kita lihat dulu proses pembuatan dari agar-agar. Berikut alat dan bahan beserta langkah-langkahnya. Satu bungkus agar-agar yang berukuran 7 gram, 120 gram gula pasir, 900 ml air. Gelas ukur, panci, spatula, cetakan agar, dan kompor. Masukkan satu bungkus agar-agar ke dalam panci. Kemudian, masukkan gula pasir ke dalam panci, lalu aduk hingga merata dengan bubuk agar-agar. Selanjutnya, masukkan air, kemudian aduk merata sampai bubuk agar-agar dan gula larut dalam air. Nyalakan kompor, selanjutnya panaskan agar-agar, lalu aduk-aduk hingga mendidih. Setelah agar-agar mendidih, matikan kompor. Kemudian, tuang agar-agar ke dalam cetakan agar. Selanjutnya, diamkan agar hingga agar memadat. Setelah kita melihat bahan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam membuat agar-agar, kita bisa menyimpulkan apa sistem kolloid dari agar-agar tersebut. Jadi, sistem kolloid dari agar-agar berupa sol. Apa itu sol? Sol adalah sistem kolloid dengan fase terdispersinya adalah padat, namun medium pendispersinya adalah cair. Dalam agar-agar, fase terdispersi adalah bubuk agar-agar itu sendiri, namun medium pendispersinya adalah air. Lalu, bagaimana pembentukan sistem kolloid pada agar-agar? Jadi, ketika agar-agar sedang dipanaskan di air, molekul agar-agar dan molekul air bergerak bebas. Namun, ketika agar-agar didinginkan, molekul pada agar-agar mulai memadat, merapat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul air, sehingga terbentuklah sistem kolloid padat cair. Jadi, pembentukan sistem kolloid pada agar-agar ada hubungannya dengan sifat kolloid pada agar-agar. Pada sistem kolloid sol, sifat kolloid dapat berupa liofil atau liofob. Namun, pada agar-agar, sistem kolloidnya bersifat liofil. Pada sol yang bersifat liofil, artinya zat terdispersi akan mengikat atau menarik medium pendispersi. Dalam kasus ini, molekul agar-agar menarik molekul air. Dari sifat kolloid pada agar-agar, dapat disimpulkan bahwa agar-agar merupakan
koloid hidrofil. Hidrofil merupakan koloid liofil yang fase pendispersinya air, sehingga fase terdispersinya dapat menarik atau mengikat partikel air. Agar-agar merupakan contoh dari koloid hidrofil karena gaya tarik-menarik yang kuat antara partikel agar-agar dengan air. Dari paparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa agar-agar adalah salah satu contoh sistem koloid yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pada agar-agar, zat terdispersinya adalah bubuk agar-agar, sedangkan medium pendispersinya adalah air. Dalam hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem koloid pada agar-agar adalah sol. Dan sifat koloid pada agar-agar adalah liofil, yang mana zat terdispersi dapat mengikat atau menarik medium pendispersi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.